Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru, staf SDN 54 Ledangku. Marilah dengan tangan kita mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT berkat rahmat dan iman sehingga kita dapat berkumpul di ruang guru SDN 54 Ledangku dalam rangka yaitu pengimbasan hasil pembelajaran mendalam deep learning kepala sekolah di SD 54 Ledangku, tepatnya hari ini tanggal 15 November 2025. Seiring salam tetap tergugat kepada junjungan Nabi besar kita Muhammadin SAW serta sahabat, pengiring dan pengikutnya sambung sampai yang akhir nanti, hanya amin Allahumma amin. Bapak Ibu Dewan Guru SD 54 Ledangku, pada hari ini kami akan menyampaikan hasil perolehan dari kami telah melaksanakan BIMTEK pembelajaran mendalam di SD 5 Rambang Meru selama lebih kurang 3 bulan. Ada in dan on-nya, artinya tidak tatap muka selama 3 bulan tersebut, namun ada hal-hal yang kerjakan di sekolah masing-masing. Baik Bapak Ibu, kami memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu yang pertama konsep dasar pola pikir atau mindset. Jadi Bapak Ibu, di sini kita sebagai guru, tenaga pendidik, kita pertama merubah pola pikir. Jadi pola pikir kita sebagai tenaga pendidik, kita punya komitmen, konsep untuk merubah, ya, merubah dari yang selama tadi berpikir pola pikir tetap menjadi pola pikir bertumbuh. Di sini ada mindset, artinya pola pikir kita. Jadi ada intinya di hati Bapak Ibu hadirin sekalian. Kalau tidak mau merubah, maka dinyatakan Bapak Ibu Dewan Guru termasuk ke dalam pola pikir tetap. Namun kalau niat hati Bapak Ibu mau merubah, maka masuklah ke dalam pola pikir bertumbuh. Ini pola pikir bertumbuh ini artinya kita harus memulai berpikir untuk merubah dari mindset kita tadi. Jadi berkembang, merubah. Oh, ini jalan keluarnya. Jadi seorang pemimpin di dalam kelas, kalau kami sebagai pemimpin di satu ruang pendidikan, tidak ada jalan keluar, tidak ada biaya, bagaimana solusinya? Jadi kita alhamdulillah SD 54 Ledangku rasanya selama ini kita sudah pola pikir bertumbuh, ya, tidak pola pikir tetap. Karena apa? Kami punya komitmen sendiri. Kita harus melangkah sedikit demi sedikit. Kita harus merubah kegiatan kabupaten, kegiatan kecamatan. Tidak ada kita tinggal diam. Kita selalu mengikuti perkembangan aturan yang telah kita ditetapkan oleh Dinas Pendidikan. Nah, ini harus kita kembangkan lagi supaya di tahun-tahun yang akan datang lebih baik lagi. Pola pikir bertumbuh dikembangkan oleh Profesor Dick berdasarkan penelitiannya sangat panjang terkait perilaku dan sikap orang pada saat berhadapan dengan tantangan. Ini yang lemah mentalnya lemah, yang tidak mau merubah tadi, yang tidak diam, tidak mau bergerak, tidak mau berpikir, ya. Ini dalam PPT namanya. Dia mencoba pasif. Nah ini, jangan jadi seorang guru yang pasif, yang tidak, ini kurang tanggung jawabnya. Ya, seorang guru ada tanggung jawab terhadap siswanya masing-masing dalam kelas. Jadilah, nah ini acak kayu tidak sudah. Tapi yang penting gajiku sekian. Ya, yang penting di sebulan masuk rekening gaji. Ini pola pikir tetap yang harus diberantas habis. Karena apa? Negara sudah membebani kita, ya. Kita dituntut untuk mencerdaskan anak bangsa. Jadi oleh sebab itu, mari, ya, tidak bisa kita kerjakan sendiri-sendiri. Boleh silakan Bapak Ibu, ya. Kita tugas
yang lain kita atur sebagaimana, namun di dalam pembelajaran jam dinas kita berusaha anak kita ini mampu, karena ini anak bangsa, anak negara ini yang harus kita cerdaskan, yang harus kita rubah. Ini merupakan tujuan nasib bangsa. Baik Bapak Ibu, ya Dewan Guru yang kami hormati, pola pikir tetap, pola pikir bertumbuh. Pola pikir tetap menghindari, ini contohnya. Ini yang tetap menghindar, ngelak, takut, ya, sembunyi, hilang. Ini pola pikir menghindar. Sudah itu menyerah angkat tangan, ya, tidak mau mengikuti, menyerah itu namanya. Kami sebagai Kepala Satuan Pendidikan SD 5 Purwodangku, rasanya kalau presentasinya ya mungkin kita rasakan sendiri, ya, walaupun tidak ada atau kekurangan dan sebagainya, namun asalnya kita tidak menyerah, ya. Kemudian mubazir, arti mubazir tidak digunakan, ya, tidak bermanfaat. Jadi alat-alat peraga mungkin dalam kelas jangan tidak digunakan. Banyak negara sudah membiayai, kita manfaatkan. Jadi mubazir, tidak bermanfaat. Artinya secara kejiwaan kita, diri kita tidak dimanfaatkan. Keserangan. Serangan ini artinya kita melakukan hal-hal penyerangan terhadap diri kita, pribadi kita. Tidak mau melakukan sesuatu kegiatan yang positif. Ancaman juga ada, ya. Ancaman dari luar, bukan mungkin ancaman dari dalam. Ini kita merasa menghindar dari ancaman tersebut. Ya, ini tadi kami sudah singgung, kita dalam proses yang diperhatikan sekarang ini. Jadi ke seorang guru itu nilai budak begawe, nilai budak belajar itu, ya, proses dia dalam belajar. Makanya nilainya cari dia memperoleh nilai hasilnya. Dulu diperhatikan outputnya, ya, inputnya dan dikelai. Nah sekarang kita target dulu ke tujuan akhir, kita kelai cari dia belajar. Nah kita SD kita 5 Purwodangku telah mencoba, ya, dengan melakukan program kemarin, alhamdulillah 80% berhasil. Kita sudah mulai kami mengangkat karakter, ya, karakter di sekolah kita. Karena kita sudah sepakat kemarin, sepertinya anak-anak kita khususnya SD 5 Purwodangku ini menurun, ya, etika karakternya, pembiasaan di rumah maupun di sekolah menurun, ya. Oleh sebab itu kita akan memulai lagi untuk membiasakan kembali pola-pola pikir yang sudah terbentuk dari zaman dulu, hilang, akan kita munculkan kembali. Tapi harus kerja keras. Guru piket sudah mulai bekerja, kami lihat, alhamdulillah. Nah ini jangan dimatikan, bukan cuma untuk laporan kami untuk melaksanakan OJL, bukan, ya, OJT, bukan. Jadi kita tumbuh kembangkan lagi sehingga tetap bertahan. Jangan oleh karena ada hadiah itu sementara. Jadi budak siswa kita itu disuruh datang lebih awal, pembersihan di halaman, bukan oleh karena akan mendapat hadiah di akhir bulan, bukan. Itu belum nyatu berarti, belum berhasil. Tapi nanti akan untuk membiasakan dulu, maka kita suruh dia dikasih reward, dikasih hadiah tadi. Nah, nanti di bulan-bulan berikutnya tidak lagi, ya. Kita kelai. Apakah kita lihat apakah masih tetap bertahan dengan program kita yang kita rancang tadi atau kembali lagi mundur. Nah ini tantangan bagi kita sekolah SD 5 Purwodangku. Mungkin itu saja Bapak Ibu guru yang dapat kami sampaikan. Mari kita ke depan merubah cara pola pikir kita. Mau tidak mau nanti akan melaksanakan pembelajaran mendalam di kelasnya masing-masing. Ya. Kemudian nanti Ibu yang sudah mengikuti BIMTEK pelajaran mendalam di kelas 1 kelas 3 akan memberikan yaitu ilmu tentang bagaimana membuat RPP pelajaran mendalam. Kemarin sudah kita mulai dari visi misi, ya, visi misi dan tujuan sekolah. Nah ini sudah kita rubah, visi misi kita sudah menyelaraskan, ya, sudah diselaraskan dengan pelajaran mendalam visi misi kita.
baru nanti kita masuk ke guru-gurunya untuk melakukan pembelajaran di dalam kelasnya masing-masing. Mudah-mudahan di semester 2 ya, insya Allah kita akan laksanakan secara menyeluruh dari kelas 1 sampai kelas 6 akan melaksanakan pembelajaran di kelasnya masing-masing dengan harapan sehingga sekolah kita langsung ke PPB. Jadi artinya kita langsung melaksanakan pembelajaran mendalam karena harus serentak seluruh Indonesia. Yang sekolah-sekolah ketinggalan nanti akan diimpakkan atau diimbaskan oleh yang sudah menerima ilmu belajar mendalam tersebut. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada baiknya. Mudah-mudahan sekolah kita sukses dan jaya. Semoga SD kita dapat bersaing dengan SD-SD khususnya di Kabupaten Muara Enim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.